Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para santri dimanapun kalian berada, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayah. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Kata Imam Ghazali mengajari kita di saat kita duduk dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, dengan siapapun di majelis-majelis. Wala tandur, jangan engkau melihat dengan gaya min it fake. Awas, gaya lihatmu, gaya pandangmu jangan gaya pandang fi it fake. It fake itu apa? Kalau orang lihatnya begini nih. Ini jelek sekali. Kalau ngelihat aja pakai gaya ngelirik ini itu bikin orang kesel. Coba aja. Kalau ente ketemu orang gaya ngelihatnya begini. Hati-hati. Itu gak enak, nak. It's fake. Jadi kalau lihat dari ujung matanya gini. Gaya melirik itu bikin kesel. Akhlaknya tidak baik. Kalau lihatlah, jangan pakai gaya begini ngelirik. Lirik. Wala tukthir al-iltifat, jangan juga tolah-toleh. Kalau di majelis jangan tolah-toleh ini. Dipikir ada apa? Ila wara'i, noleh ke belakang. Ada apa noleh ke belakang? Wala takif ala jama'at. Kalau ada orang lagi duduk jangan berdiri sendiri. Aneh kau ini. Wa idza jalasta fala tastawfis. Kalau duduk yang enak, jangan duduknya orang yang enggak nyaman. Seolah-olah pengen lompat dan sebagainya. Misalnya gini. Duduk kok nggak enak. Oleh kan ini duduk yang enak. Jangan duduk nggak nyaman. Jangan duduknya orang seperti mau lari, mau dan sebagainya. Yang enak, posisi yang nyaman. Boleh dengan sila. Boleh dengan seperti iftirash yang enak. Nah, seperti itu. Seperti duduk orang syahadat yang pertama, tasyahud yang pertama. Boleh duduk yang enak. Kemudian wa tahfad min tashbiki aswabik, dan berusahalah untuk tidak seperti ini. Biarpun tidak haram ini, karena ini menghantarkan kengantuan. Bukan haram, bukan. Intinya adalah jangan, artinya bukan tasbik saja. Jangan engkau ngambil posisi yang menjadikan kamu ngantuan. Enggak tasbik, tapi langsung gini. Lagi ada bangku langsung gini. Nah, ini. Dan sebagainya ya nggak ada masalah. Makanya jangan keras juga ada orang gini haram. Enggak, bukan haram. Tasbih tidak haram. Musyabakah. Tasbih bukan haram. Tasbih itu gini. Cuman yang dimaksud Imam Ghazali di sini adalah karena yurisun nu'as. Menjadikan orang ngantuan. Kenapa? Kalau sudah begini ngantuk. Kemudian wal abath, jangan iseng bilih yatik. Coba Allah, gimana? Coba. Ente duduk di depan orang, tapi setiap saat dia pegang jenggotnya gini. Enggak enak lah. Yang punya jenggot maksudnya. Wa khatamik. Main-main cincin. Wa taklil asnanik. Tusuk gigi. Kita ngobrol sama orang sambil tusuk gigi. Kalau memang doruri dia tusuk gigi karena mungkin giginya ada berlubang dan sebagainya, lalu ada yang ganjel, oke lah, tapi ditutup selesai. Jangan terus gini, ada orang gayanya gini. Sambil ngomong tusuk gigi terus. Ya gak enak. Wa idkhali asabiq fi anfik. Masukkan jari ke hidung sambil ngupil terus. Gak enak depan orang. Adab ini tata krama. Wa kathrati busakik, jangan banyak meludah. Wa tanakhumik wal aba wa katratani, pakai mansub ya, wa iyyaka, ya jangan, hindari wala tukthir wala taku wa injas fala matahfadna. Maka ini min tasbih asabiq min abathin wa katrati busakik, jangan banyak meludah, takhattum wa tanakhumik, membuang dahak. Wa tartiz dzubabi, sibuk dengan lalat. Coba di majelis ada lalat. Ganggu yang lain. Anwajik, terus dikit-dikit gini. Wa kathrat tamaddi, jangan banyak molet menggeliat di depan orang dikit-dikit gini, enggak enak. Atau tasawuf, apalagi dibuka mulutnya. Wah, kalau tasawuf, kalau kita menguap tutup. Dianjurkan tutup dengan punggungnya. Karena ini, kalau ini kan buat salaman. Jadi kalau menutup adalah
dengan punggung telapak ini supaya nanti kalau bersalaman dengan orang bukan sesuatu yang sudah kena itu. Bukan yang sudah kena mulut kita. Tata'ub. Kalau tata'ub jangan berbanyak, ditahan. Wujuhin nasi, jangan menguap di depannya orang. Begitu sudah enggak ditutup depan orang lagi. Wa fi sholati, di salat juga, wa ghairiha, dan selain salat. Wal yakun majlisuka hadian. Hendaknya majlis yang tenang. Majlis yang tenang. Wa hadithuka manduman murattaba, kalau ngomong yang enak. Jangan ngomong enggak jelas atau ngomong enggak beraturan. Kalau ngomong itu biasakan kalau ngomong yang rapi. Terserah ini ustaz bukan ustaz, biasakan kalau ngomong itu yang enak, mudah difahami orang. Wasghi, dan dengarlah ilal kalamil hasani, dengan pembicaraan yang baik, mimman haddatsaka, dari orang yang telah berbicara kepadamu, min ghairi idhari ta'ajjubin mufrid, tanpa menampakkan kekaguman yang berlebihan. Kalau kamu kagum dengan pembicara seseorang, ya Masya Allah. Nggak usah, kagum berlebihan. Nggak enak. Bisa mujamalah, bohong dia. Wala tas'alhu i'adatahu. Jangan kalau ada orang ngomong minta ulang-ulang, apa tadi? Apa tadi? Jangan ngomong begitu. Kalau enggak paham, tar dulu. Memotong tidak enak. Waskut 'anil madahiki wal hikayati. Sudah, kamu diam jika ada sesuatu yang menjadikan orang tertawa berlebihan. Sebab tidak layak menjadikan majelis itu majelis ketawa tok. Artinya memang di sana ada pendidikan, jangan kita membuat orang sedikit-sedikit tertawa-tertawa. Bahkan kadang majelis ilmu. Sekarang dalam keadaan biasa saja Imam Ghazali membatasi. Kalau orang kerjaannya ketawa-ketawa itu adalah menghilangkan ma'ul wajah, kewibawaan, dan menjadi sesuatu yang tidak baik. Mengeraskan hati, banyak ketawa. Sehingga orang tertawa boleh sesaat-sesaat. Tapi kalau sudah jadi ketawa-ketawa terus, nah ini hindari. Skut, diamlah kau. Hikayat, kisah-kisah yang bikin ketawa tadi. Wala tuhadits, jangan, awas ini. Jangan engkau bercerita an ijabika, kekagumanmu, biwaladik, kepada anakmu. Anakmu hebat sudah, jangan cerita. Wah, anakku di luar orang enggak enak. Ini banyak sebagian orang, ibu-ibu. Kalau sudah setiap ketemu temannya, wah anakku tadi pagi gini, tadi gini, waduh sekolah masya Allah pinter saya ini, anakku gini. Orang lain, anakku lagi, enggak enak. Man. Kekagumanmu dengan anakmu jangan kau sebut-sebut depan orang. Wa syi'rik, syairmu, oh ini syairku yang aku buat, masya Allah, ini syair hebat. Kalamik, omonganku yang berbobot. Apa yang kamu gitu? Tasnifik, ini karangan bukuku yang hebat. Nggak usah pamer. Wa syairi ma yakhusuk, dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pribadimu. Nggak perlu diceritakan orang dengan penuh kebanggaan. Nggak enak coba. Istri punya suami alim. Setiap kemana-mana istrinya membanggakan suaminya. Nek orang dengan akhirnya nggak tertarik dengan suaminya. Setiap dibaca, wah suamiku. Akhirnya yang lain, ya. Yang banyak ini ibu-ibu, mohon maaf kalau sudah punya anak. Wah dikit-dikit cerita anaknya. Terus siang malam anaknya. Habis berjam-jam. Penyakit itu. Tolong. Ini harus sadar kita hal-hal ini. Kemudian wala tatasanna tasannu al-mar'ati bi tazayyun, jangan kau kayak perempuan di dalam berdandan kalau laki. Tasannu itu beraction. Laki-laki, action kayak perempuan. Dalam berdandan, berlebihan dalam berdandan. Berdandan dianjurkan. Seorang laki-laki diajarkan. Imam Malik kalau ketemu orang, kalau para imam ulama, kalau ketemu orang dengan wangian, dengan baju yang layak, dan seterusnya. Jadi berdandan dianjurkan. Ketemu orang biar pantas, penghargaan juga. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha bagus, senang dengan yang bagus. Tapi nggak boleh berlebihan sampai kayak perempuan. Wala tabadzul al-abdi. Dan juga jangan sampai seperti budak di dalam perilaku yang rendah, berbuat pekerjaan yang rendah seperti budak. Kayaknya budak. Jadi tetap ada kewibawaan yang dijaga tadi. Wa tawakki kathratal kohli, kalau pakai celak pun jangan berlebihan. Dianjurkan memang kaum laki-laki. Kaum laki-laki di depan laki-laki dianjurkan. Kalau perempuan, iya di depan perempuan bebas.
Perempuan di depan laki-laki ada aturannya. Justru yang kaum laki-laki lebih bebas, tapi tetap ada aturannya, jangan berlebihan. Kalau wanita, lihat, antara wanita beristri dan sebagainya, karena alkohol termasuk izatan, kehiasan. Sehingga wanita hendaknya menjaga, tidak perlu berdandan di saat bertemu dengan laki-laki yang ajnabi, orang lain. Menjaga kehormatan, kemuliaan dirinya. Kalau sudah di rumah dengan istrinya dan anaknya, berdandan yang cantik, oke. Tapi di saat urusan di luar beda. Ini laki-laki boleh bercela, dan itu sunnah, Nabi bercela, khususnya menjelang tidur. Karena celak itu adalah menjadikan cerah mata, dan itu juga sunnah Nabi SAW. Tapi Imam Ghazali tidak boleh israf, berlebihan. Kathrah kebanyakan. Wa israf fid duhni, berminyak berlebihan, pakai minyak berlebihan, sampai ketes-ketes dan sebagainya, atau bagaimana, Allah Alam itu. Berlebihan dalam berminyak. Karena minyak rambut itu juga memperindah rambut. Wala tulih fil hajati, kalau punya hajat dengan teman, jangan suka maksa. Kalau ngomong maksa. Wala tusajji ahadan ala dzulmi. Jangan sampai engkau memaksa orang lain untuk melakukan kezaliman. Maksudnya jangan ngajari orang. Dan memotivasi orang berbuat zalim. Masya Allah. Ngajak, ngebully, ngajak ganggu orang lain. Na'udzubillah. Dia berbuat zalim, kita dapat dosa. Wala tu'lim ahadan min ahlika wa waladika. Jangan kau beritahu, tolong. Jangan kau beritahu kepada keluargamu, anakmu, fadlan min gharim, apalagi orang lain. Apa? Jangan suka cerita. Hari ini banyak terjadi di media. Menceritakan apa? Jangan ceritakan miqdaro malak atau malik. Miqdaro malika, kekayaanmu. Bisa malika atau malaka di sini. Malaka apa yang kau miliki. Jangan pamer deh kekayaan. Jangan ceritakan ke anak-anakmu juga kalau abah punya ini, ayah. Bisa jadi anaknya sombong. Sehingga anaknya tidak menghargai pemberian orang tua karena tahu orang tuanya kaya, lah paling nanti dibelikan lagi, dibuang, dibelikan lagi. Setelah dibelikan, dibuang lagi. Nanti belikan lagi sama ayah. Lihat. Jadi jangan pamer kekayaan, nggak boleh. Hari ini kan ada apa namanya itu istilahnya di media itu pamer kekayaan. Padahal utangnya banyak juga kadang-kadang. Tampil. Bahkan kalau benar-benar mempunyai kekayaan, mal, nggak perlu banyak ceritakan pada anak dan istrinya. Karena takut menjadi sebab mereka sombong, akhirnya tidak menghargai yang di rumah, sehingga tidak bisa ekonomis, tidak menjadi orang yang memanfaatkan dari yang ada. Akhirnya banyak mubadir, ngerti. Suaminya banyak duit. Nah, Pak ini min rauhu qalilan, kalau ternyata kalau kita beritahu pada keluarga dan ternyata mereka mengetahui uang kita sedikit, hanat alaihim. Akhirnya menjadi remeh, mengecilkan, nggak kaya, melarat. Jadi kekayaan itu remehkan hanat. Ma itu mausulah, ma berarti malak, bukan malik. Ini hanat ini makanya sebagian mengatakan wala tu'lim ahadan in ahlak migdaro malak. Ma sesuatu laka yang kau miliki. Ma sesuatu, makanya nanti hanat menjadi muannats. Muannats, jadi mausulah ya. Apa-apa yang kau miliki. Artinya harta, kekayaan. Boleh malik. Cuman malik nanti hananya menjadi agak bingung. Tapi hanat ma mausulah. Jadi sesuatu. Wa in ra'ahu katsiran. Jika dia melihat sesuatu kadar kekayaanmu itu banyak, lam tablugh qattu ridhahum. Mereka enggak akan mudah bersyukur. Hanya nanti nuntut tambahan, merepotkan. Sudah, makanya jangan banyak cerita tentang kekayaan. Keluarga pun juga tidak perlu banyak tahu. Wajfuhum min ghairi anafin. Kalau ternyata ada kesalahan dari mereka, boleh kita membiarkan mereka menyuekin. Jafa itu mulai ketemu cuek, nyuekin tadi, bingung kita mengartikan jafa tadi. Nyuekin, kalau ada keluargamu yang melakukan kesalahan, cueki dia, tapi jangan berlebihan, tanpa dengan kekerasan. Walin lahum min ghairi dha'fin. Kalau harus berlemah lembut dengan mereka, tapi bukan menampakkan kelemahanmu. Ini cara bergaul yang indah yang diajarkan. Wala tuhazil amatak. Jangan kau guyoni amatak, budak perempuanmu. Wala abdak, dan juga budak laki-lakimu. Mohon maaf kalau hari ini adalah orang yang di rumah kita. Mungkin tampaknya dia pekerja, pegawai, pembantu dan sebagainya. Jangan kita bergurau dengan mereka yang merendahkan mereka dan menjatuhkan kita pada akhirnya. Fayuskut waqaruk, sehingga kewibawaanmu juga hilang. Min qulubihim, kehormatan mereka di hati mereka hilang. Karena kita sering guyonan, gojlokan dan sebagainya. Gojloki, merendahkan dan seterusnya. Sehingga mereka tidak menghormati lagi. Kalau sudah mereka tidak menghormati, menghargaimu, lihat. Ya kerusakan dalam sebuah tempat
Ternyata bawahan tidak menghargai atasannya. Wa idza khasamta, kalau engkau lagi berselisih dengan siapapun, fatawaqqar, jagalah tetap kewibawaanmu. Wa tahaffat, maka hindarimu min jahlika, dari berlaku bodoh. Wa ajalatika, dan buru-buru. Kalau memang kamu marah dengan seorang, kau pikir. Jangan buru-buru lalu ngelabrak, marah dan sebagainya. Banyak orang menyesal setelah ngelabrak dan marah. Wa tafakkar fi hujjatik, kalau pengen ngomong mikir hujjahmu. Kalau ngomong mikir dulu, jangan sampai menyesal setelah terucap. Wala tukthir isyarat biyadik, kalau lagi ngomong, kalau lagi bersengketa, berselisih, jangan biasa pakai tunjuk-tunjuk. Ini memicu emosi, sehingga kalau memicu emosi, dengan emosi susah diredakan, diselesaikan. Wala tukthir iltifat, jangan noleh-noleh min waraik ila man waraak, kepada orang di belakangmu, jangan gampang toleh-toleh. Wala tabhath wala tajus jasayjustu ala rakbataik. Kalau lagi bersengketa, ribut sama orang itu, jangan menampakkan posisi duduk, merubah posisi duduk. Itu nampakkan kayak ajak mau perang itu. Jas itu duduk dengan lutut. Gini. Misalnya lagi kita bilang, jangan begitu ya, nggak boleh gini. Terus gimana? Itu maunya gimana? Gini. Ini kayak ngajak perang lah, berubah jas ini. Tiba-tiba merubah posisi duduk, itu menunjukkan kalau kayak ngajak perang, bukan menjadi sebab persengketaan reda, tambah menjadi. Baik. Wa idza hada'a ghadabuka, kalau sudah reda amarahmu, bolehlah kamu ngomong. Kalau bersengketa sama orang, jangan gampang ngomong, nyerocos, itu kejebak nanti. Diam dulu, pikirkan omongan, mau jawab apa, baru nanti di saat tenang baru ngomong. Wa idza qarrabaka sultanu, kalau ada seorang raja mendekatkanmu kepada dia, maksudnya ya lagi dekat dengan pejabat deh. Fakun minhu ala haddil sinani, pastilah engkau seperti kau di hadapan pedang. Waspada, jangan gampang bangga. Waspada, artinya bisa jadi dia memang baik. Kalau kamu seorang ustadz, dia ingin merubah kekuasaannya dengan kebaikan, bisa jadi kau akan dimanfaatkan dan seterusnya. Yang penting waspada. Karena bisa jadi ini membahayakanmu. Dan betul waspada, maksudnya ini waspada sekali ya. Jauh-jauh juga nggak boleh, dekat-dekat juga nggak boleh, waspada banget. Kayak kita berurusan dengan ketajaman pedang itu, kalau tidak hati-hati kita terluka nanti. Nah, dengan pejabat hati-hati, dengan kerajaan hati-hati. Menjauh juga nggak baik, terlalu dekat juga nggak baik. Wa iyyaka wasadiqal afiyati, awas engkau dengan teman yang hanya mau berteman denganmu di saat kau baik-baik. Ada orang teman dalam keadaan baik-baik, teman dalam keadaan baik. Kalau lagi kamu susah lalu dia menjauh darimu, hati-hati. Dia asas maslahah manfaat. Hati-hati dengan orang yang mau mendekat denganmu hanya karena keuntungan tadi. Karena kamu lagi banyak duit, dia dekat. Kalau kamu nggak ada duit, dia menjauh. Na'udzubillah. Fa innahu a'dal a'da'i. Musuh yang paling serem ya begitu. Di saat kamu susah sudah jarang datang kepadamu. Di saat kamu baik langsung datang kepadamu. Wala taj'al malaka akrama min 'irdik. Jangan kau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada kemuliaan dirimu. Sehingga mempertahankan mencari harta lalu menjatuhkan harga diri. Hati-hati. Banyak orang demi mendapatkan kekayaan menjatuhkan harga diri, berbohong, dengan bermacam-macam cara, bisnis yang tidak benar. Kemuliaannya diruntuhkan hanya karena mencari dunia. Wa hadzal qadr, ini kata Imam Ghazali, nasihat-nasihat ini cukup ya fatahe anak muda, kalian anak muda. Yakfik, cukup ya dengan ilmu yang sudah diajar oleh Imam Ghazali, ini sudah di akhir kitab ini. Min bidayatil hidayah, kitab hidayah. Dari awal coba renungi, amalkan sampai hari ini, sampai duduk dengan kawan pun diajar Imam Ghazali. Duduk dengan saudara diajar Imam Ghazali. Wajarib biha nafsak, jarib, coba. Amalkan untuk dirimu. Jarib biha, cobalah dengan ilmu yang sudah diajar Imam Ghazali, nafsaka dirimu. Fa innaha thalathatu aqsamin, paling tidak diringkas lagi. Kata Imam Ghazali diringkas lagi, yang sudah saya jelaskan adalah terbagi 3. Ingat enggak? Coba kata Imam Ghazali. Qismun fihi adabu ta'ati, yang pertama bagaimana kau melakukan ketaatan dengan Allah, mulai dari pagi, bangun pagi, baca doa fajar, kemudian sholat subuh dan seterusnya sampai ini ibadah. Wa qismun fi tarkil ma'asi, ingat kelompok yang kedua meninggalkan maksiat. Penting semua, ini yang paling penting dalam hidup kita.
Wa qismun, yang ketiga adalah fi mukhalatil khalqi, urusan dengan manusia. Ini berat juga, sudah diajari oleh Imam Ghazali. Wahya jami'atun, ini semuanya dari 3 hal itu. Kalau orang faham, urusan ibadah, kemaksiatan, urusan dengan manusia. Kalau orang tekuni 3 hal ini, cukup jami'ah telah mencakup. Li jumali mu'amalatil abdi. Cukup untuk berurusan dengan hamba Allah. Ma'al khaliq, kepada Tuhan, juga ma'al khaliq, ma'al khalqi, dan kepada makhluk. Jadi yang ditulis Imam Ghazali dalam kitab kecil Bidayatul Hidayah ini adalah bekal kita berurusan dengan Allah dan urusan kita dengan sesama manusia. Fa in ra'aitaha, ingat, hei santri, dimanapun kalian berada, awas, hati-hati. Jika engkau membaca ini sampai khatam, kalian paham ilmunya, kemudian setelah itu kau melihat ra'aitaha munasibatan li nafsik, kok cocok dirimu. Wa ra'aita qalbaka ma'ilan, hatimu kok senang pengen ngamalkan, bolak-balik dibuka lagi. Gimana urusan riya, gimana urusan ini, gimana ibadah dan sebagainya, terus bolak-balik. Ya, kalau nggak bolak-balik nggak rindu, hati-hati. Ini Imam Ghazali mengorek, mengingatkan kita agar tidak lalai. Jangan hanya belajar saja. Nanya Imam Ghazali, gimana urusanmu dengan yang aku ajarkan, kata Imam Ghazali. Hatimu cenderung atau enggak? Ra'aita qalbaka, kalau engkau melihat hatimu ilaiha ma'ir raghiban, senang, pengen tahu, dibikin bolak-balik. Makanya tolong dimurojaah lagi setelah ini. Bila amali biha, ingin mengamalkannya, fa'lam annaka abdun, engkau adalah hamba, kata Imam Ghazali. Nawarallahu ta'ala bil imani qalbaka, Allah telah menerangi hatimu dengan iman. Sekarang setelah ini, pertanyaan buat kalian semuanya, santri, dimanapun kalian belajar, senang enggak murojaah kitab ini? Bolak-balik dibaca tentang amalan-amalan, membersihkan hati, meninggalkan kemaksiatan, sampai bergaul dengan sesama. Naam. Wa saraha biha sadrak, dan Allah telah melapangkan hatimu, Masya Allah. Wa tahaqqaq, wa tuhaqqik, wa tahaqqaq, dan pastikan. Tahaqqaq, pastikan. Anna li hadzal bidayati nihayatun. Setelah itu tahaqqaq, pastikan. Setelah engkau bisa mengamalkan ini tadi, lihat, ini kata Imam Zaid baru. Kau harus menyadari bahwa tahaqqaq, pastikan pada dirimu sendiri, anna li hadzal bidayah, ini bidayah ada nihayahnya. Jadi ini baru bidayah. Untuk sampai kepada nihayah, puncaknya nanti adalah setelah ini. Dasarnya dulu dong. Wa wara'aha asrar, wara'uha asrarun. Di belakang bidayah ini ada nihayah. Di belakangnya ada sir-sir, rahasia-rahasia. Suatu yang dahsyat. Wa akhwar, hal-hal yang luar biasa, yang pelik, daqaik, hal-hal yang detail, hal-hal yang sangat berguna, yang luar biasa. Wa uluman wa mukasyafat, ilmu-ilmu mukasyafat adalah terbukanya dari yang enggak paham jadi paham, yang enggak khusuk jadi khusuk, yang kurang iman jadi iman. Mukasyafat. Mukasyafat maknanya adalah telah disingkap oleh Allah dari sesuatu yang kita semula enggak paham jadi paham. Mukasyafat. Jadi mukasyafat adalah kasyaf. Jadi kasyaf bukan sering yang diobral, kasyaf orang lihat, oh ini kasyaf, dia melihat maksiat ini. Anak-anak bukan itu. Itu para kekasih Allah paling takut dengan kasyaf-kasyaf itu. Bahwasanya kan ada sering dibincangkan dalam dunia perwalian itu, wah kiai ini, wali ini kasyaf. Kenapa? Dia bisa melihat yang tidak pernah dilihat oleh orang lain, kasyaf. Nah, ini rendah, bukan itu. Tapi mukasyafah sesungguhnya adalah di saat dibuka oleh Allah kebatilan sebagai kebatilan, tahu yang batil-batil lalu menjauhinya, tahu yang hak-hak. Ini kasyaf, mukasyafat. Maksudnya ngerti yang haram mudah menghilangkan, menjauhinya. Ngerti halal mudah melakukannya. Itu mukasyafat. Wa qad awda'na fi kitab Ihya Ulumuddin. Maka telah aku titipkan sesuatu yang lebih detail lagi di kitab Ihya Ulumuddin. Fastahil bitahsilhi, maka berusaha untuk mendapatkannya. Wa in ra'aita nafsaka, awas. Kata Imam Ghazali, awas jika engkau melihat dirimu tastadkilu. Melihat dirimu kok berat al-amala, untuk berat mengamalkan bihadhil wadhaif, dengan apa yang sudah aku sebutkan di kitab kecil ini. Kalau ternyata dirimu, hai santri, ngamalkan amalan kecil ini saja kok berat. Wa tungkir hadzal fana minal ilmi, kalau engkau mengingkari ilmu-ilmu yang kami sebutkan, kata Imam Ghazali, ilmu yang sekelumit ini yang aku sebutkan kok kamu mengingkari. Wa taqulu laka li nafsika, kemudian kau berkata pada dirimu sendiri dengan kesombonganmu, anna yanfa'uka hadzal ilm. Apa sih manfaatnya ilmu ini? Fi mahafil ulama, di depan ulama. Syuf. Enggak bisa debat saya dengan ilmu ini. Apa? Hanya ilmu bab sholat, kemudian membersihkan hati, kemudian urusan baik dengan orang.
Mana bisa debat di depan orang menjadikan saya hebat menjadi ahli debat? Jika kamu mengatakan dengan hatimu begini meremehkan ilmu ini, lalu kamu berkata, ilmu ini tidak berguna di tempatnya orang banyak. Di depan orang nggak akan tampak. Saya dengan mengamalkan Bidayah Hidayah nggak akan dilihat sebagai orang paling alim, paling ahli fikih, paling ahli ilmu mantek. Wa mata yukadzibuka hadza 'alal aqrani wan nudhara. Mungkin hatimu berkata tadi, ilmu ini nggak bisa mengangkatmu di majelis umum. Dan juga tidak menjadikan kau unggul di antara kawan. Mata yukadzibuka, maka akan mengunggulkanmu di antara kawan-kawan. Jika engkau berkata kepada dirimu sendiri, ilmu ini yang barusan diajarkan Imam Ghazali nggak menjadikan kau unggul di antara kawan-kawanmu. Wa kaifa yarfa'u mansibuka wa kaifa yarfa'u mansibaka bi majlisil umara wal wuzara. Mana mungkin dengan ilmu kitab kayak kecil tadi itu bisa mengangkat derajatmu dengan para menteri, para raja, para wazir. Wa kaifa sulika ila silah wal bagaimana dengan ilmu itu kau dapat fulus, rezeki, ilmu salat, ilmu bersihkan hati, berbagi dengan orang, mana nggak menguntungkan. Bagaimana dengan ilmu ini bisa menjadi punya wilayah megang wakaf? Sebab pada zaman dulu itu jadi pengurus wakaf itu kaya dengan kenakalannya. Maka Imam Ghazali mengatakan, waktu dulu orang berbondong-bondong untuk menjadi ulama ternyata hanya pengen ngurusi wakaf, biar mendapatkan kekayaan. Sehingga ilmu sangat digemari, ilmu syariat waktu itu, ilmu fikih. Kalau hari ini untuk mencari uang kan ilmu kedokteran misalnya. Ya kurang lebih semacam itu. Kalau zaman dulu jadi qadhi, untuk mencari harta di balik qadhanya. Naudzubillah. Jadi ada orang niatnya jelek. Kalau hatimu ngomong begitu, untuk apa ilmu ini nggak bisa, aku nggak bisa tenar, nggak bisa masyhur, nggak bisa dibilang orang alim dan sebagainya. Hanya ilmu, saya tidak perlu dengan ilmu ini. Kalau kamu golongan orang kayak gitu, kata Imam Ghazali, fa'lam anna syaitan qad ahwak, setan telah menjerumuskanmu. Ansak, menjadikan dirimu lupa. Munqalabaka, setan menjadikan kau lupa masa depan akhiratmu. Wa mathfaka, akhirmu nanti. Setan menjadikan kau lupa akhirat. Maka kalau begitu sudahlah, kalau tidak mau dengan ilmu saya, kata Imam Ghazali, ya sudah, kalau nggak mau dengan ilmu saya ajarkan. Nah ini tantangan buat kalian, hei santri. Kalau ternyata setelah ini kamu tidak buka-buka lagi kitab ini, kamu tinggalkan begitu saja, Imam Ghazali lepas tangan lalu ngomong, kalau begitu fatlub, carilah laka untukmu syaitanan mithlak. Ya sudahlah, ente cari kawan setan lagi dah yang menurut ente punya ilmu debat, ilmu untuk pamer, untuk viral, cari sana. Kalau itu kau anggap bermanfaat, sudah jangan di sini. Kata Imam Ghazali, utlub, carilah laka syaitanan mithlak, setan seperti kamu. Li'allimaka ma tadhunnu annahu yanfa'uk. Cari setan sana. Kalau kamu tidak tahu ilmunya ilham malaikat, ilmu kebaikan, enggak mau, sudah ente cari ilmunya setan. Suruh untuk mengajarimu, yusiluka ila bughyatik, sampai tujuanmu. Sudah, kalau tidak mau dengan ilmu ya sudah, kata Imam Ghazali. Kenapa? Cari setan yang untuk ngajarimu. Artinya kata Imam Ghazali apa? Kalau ilmu baik ini nggak mau, terus ilmu apa yang kamu inginkan? Kamu pengen ilmunya setan, sana cari ilmunya setan. Mau menyelamatkan kemana? Terjerumus. Thumma a'lam annahu qattu la yasfu lakal al-mulku fi mahillatika. Al-mulku wal-milku, al-mulku is. Thumma a'lam annahu qattu, ketahuilah, hei para santri semuanya, sama sekali tidak akan selamat semua al-mulku fi mahillatika. Dirimu yang engkau miliki dalam dirimu tidak akan terbebaskan daripada sesuatu yang akan mencemari. Maksudnya apa? Pengaruh buruk itu tidak akan terlepas, termasuk di dalam dirimu sendiri ada hawa nafsu. Apalagi fi qaryatika, nanti lebih luas lagi pergaulanmu. Wa baldatika, lebih luas lagi. Gangguan itu yang menjadikan sesuatu menjadi tidak bersih, hatimu, pikiranmu tidak bersih, itu ada selalu. Semua setelah itu kamu akan ngikuti itu semuanya, ngikuti bisikan-bisikan kotor yang ada dalam dirimu, hawa nafsumu, yang ada di kiri kananmu, ajakan-ajakan untuk menjadi ahli debat. Wah, masyhur. Tsumma yafutuka al-mulkul muqimu, sehingga akan kamu kehilangan satu kerajaan, kemuliaan yang abadi yang ditegakkan di surga nanti. Sehingga ada orang dengan ilmunya, ilmu fikihnya ternyata hanya mencari dunia, sehingga kehilangan kejayaan di akhirat. Wa na'im daimu, dan kenikmatan yang abadi. Hanya mendapatkan nikmat sesaat dunia, tapi kenikmatan akhirat tidak mendapatkannya. Kenapa?
dengan buku ini nggak mau mencari guru yang lainnya. Kata Imam Ghazali, guru yang ngajar debat. Loh, Imam Ghazali ngelarang kalau kita urusan debat, urusan ilmu-ilmu yang sifatnya jidal dan sebagainya. Padahal Imam Ghazali jago debat, bicara mantek, ahli mantek, bicara falsafat, ahli falsafat. Usul fikih pakarnya, dia punya kitab usul fikih banyak. Fikih oke. Tapi Imam Ghazali ujung-ujungnya mengajari kita untuk ini. Belajar ilmu. Urusan dengan Allah, membersihkan hati, dan urusan dengan sama manusia. Fi jiwari Rabbil Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan rahmat semoga terlimpah kepada kalian, hai para santri, doakan oleh Imam Ghazali. Dan keberkahan juga di Allah limpahkan kepada kalian. Ini doakan Imam Ghazali, salam. Walhamdu, dan segala puji lillahi bagi Allah awalan wa akhiran. Dari awal kitab akhir semua adalah sanjungan hanya untuk Allah. Mulai dari Imam Ghazali menulis sampai selesai, kita bisa belajar sampai selesai. Ini juga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan, yang zahir dan yang batin. Zahir adalah ilmu yang kita hafal, batin amal dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Al-Ali, al-azim, illa billahil ali, yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi, al-azim, dan Allah yang maha agung. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin, salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad wa sahbihi, dan juga sahabatnya, wasallama, dan semoga salam terlimpah kepada baginda Nabi, tasliman katsiran, dan salam yang banyak kepada baginda Nabi dan sahabatnya. Masya Allah, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, mudah mengamalkan ilmu, dan semoga amal kita diterima oleh Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketawaduan, jauhkan dari kesombongan. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga. Allah menjaga guru-guru kalian semuanya, pesantren kalian semuanya. Allah menjadikan kalian pejuang di tempat kalian belajar. Allah memilih kalian untuk menjadi pejuang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang manfaat. Jadikan santri yang tulus, ikhlas, dan guru-guru kalian dijaga oleh Allah, pesantren kalian dijaga oleh Allah. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi pejuang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjaya di dunia hingga di surga. Nuhibbukum fillah. Dan semoga Allah memberikan kemanfaatan atas apa yang kita pelajari dari kitab Bidayatul Hidayah. Al-Fatihah. Terima kasih, insyaallah. Insyaallah akan kita lanjutkan kitab yang berbeda, insyaallah. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.